Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mau mampir ke channel ini, dan juga terima kasih ya atas semua kritik, saran, dan dukungannya pada channel ini agar semakin berkembang dan juga bisa memberi manfaat untuk banyak orang, karena dukungan kalian semua itu sangat berarti untuk channel ini. Di depan kita ini ada alat yang baru selesai saya buat dan sudah saya koreksi ya, insya Allah ini sudah benar nih. Ini alatnya bisa dikasih nama power supply mini gitu, yang bisa di adjust ya, sama seperti power supply yang itu yang besar ya, tapi ini berupa ini yang portable gitu, yang bisa dibawa-bawa gitu kan. Kalau yang biasanya itu kan pakai tegangan 220. Kalau kita ini yang kita bikin ini tegangannya disuplai dari baterai gitu, yang fungsinya ya untuk ngukur-ngukur gitu ya. Untuk cara kerjanya saya akan jelaskan ya, seperti ini. Alat ini bisa untuk digunakan untuk banyak hal ya. Nih, kalau yang bisa saya demonstrasikan yang ini mungkin hanya beberapa ya, mungkin kalau yang lainnya bisa teman-teman improve sendiri ya, seperti apa kelebihannya ya. Nih, kita coba tes ya, kita on kan. Nih, untuk tegangan ya kita bisa trim atau kita bisa adjust dari sini. Nih, maksimal 13 volt. Nih, seperti ini. Kalau alat ini bisa digunakan untuk mengukur GT ya, untuk apa, kita ngetes arus konsumsinya ini berapa. Ini yang bisa saya kasih contoh salah satunya ini ya, sambil dulu alatnya ya. Ini GT yang kecil ya. Nih, untuk skemanya ini ada di video-videoku yang sebelumnya, bebas ya untuk skemanya. Ini hanya untuk ngetes saja. Kita tes ya. Nih, ini kita pasang outnya. Untuk ngetesnya saya pakai lampu violin ya, lampu tegangan 220 ya. Ini lampu yang ini yang biasa dipasang di rumahan. Nih, baru kita coba tes ukur, coba hidupkan ya. Nih, dan kita bisa lihat arus konsumsinya ini berapa. Nih, untuk mengonkan kita bisa tekan tombol ini ya, resetnya. Untuk skematiknya dari alat ini nanti sebentar saya akan tampilkan di depan layar ya. Nanti teman-teman bisa membuat juga ya. Nih, kita coba ya, ukur arus konsumsinya berapa. Nih, 0,55 itu 0,55 dengan tegangan 4 volt gitu. Seperti ini sedikit berbeda dengan yang sudah saya bikin sebelumnya, itu yang namanya apa ya, LED tester gitu. Saya ambilkan contoh alatnya ya. Seperti ini alat yang kemarin, yang sebelumnya ya, di videoku yang sebelumnya, videonya yang seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nih, seperti ini alatnya. Untuk alat ini kalau buat ngetes, misalkan kita ngetes ini ya, ini aja LED ya, LED 12 volt. Untuk alat ini dia bisa menyesuaikan tegangan dari yang ini alatnya gitu, entah lampunya atau mungkin komponen lain ya. Nih, kita coba tes ya. Nih, lalu kita on kan. Nih, seperti ini dia akan menyesuaikan dari tegangan dari lampunya. Kalau misalkan kita coba tes ya, ini kita sisihkan dulu. Saya mau menjelaskan tentang perbedaan dari alat ini ya, LED tester dengan power supply mini. Jadi fungsinya ini apa, sama-sama bermanfaat, cuma ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi
terserah dari teman-teman, misalkan mau dipakai untuk keperluan apa gitu kan. Nah, ini ya, berikutnya lampu dinamo ya. Ini kita coba tes ya. Nih. Dia akan menyesuaikan dengan tegangan yang seharusnya dari alat itu terima gitu. Nih, dari alat ini ya, dia akan menyesuaikan. Kalau untuk nge-adjust alat ini, itu kita pakai avometer dulu ya. Contoh ya, avometer akan sambil dulu ya. Ini alatnya, avometernya. Kita setel di voltmeter. Kalau kita mau adjust out dari LED tester ini ya minimal 30 volt lah gitu. Coba ukur ini berapa nih, ukur 30,04 volt ya. Ini seperti ini. Jadi kalau ditanya loh kok 30 volt pakai LED 12 volt kok tidak terbakar gitu ya, karena untuk alat ini dia tidak akan melebihi dari tegangan atau mensuplai dari ini ya, dari lampu, tegangan lampu yang harusnya dia terima gitu. Berbeda dengan ini gitu, berbeda dengan power supply mini ya. Sekarang kelebihannya untuk LED tester seperti itu ya, dia akan bisa menyesuaikan dari komponen atau equipment tegangan kerjanya gitu. Tetapi kalau untuk LED tester untuk mengukur GT itu tidak bisa gitu, bisa sih gitu, cuma kurang maksimal. Kita kasih contoh ya. Ini kita coba hidupkan GT ya. Ini nyalanya segitu ya, itu redup ya. Artinya untuk LED tester yang ada di pasaran atau yang dimana-mana itu kemungkinan besar untuk mengukur GT dia nggak bisa gitu. Itu hanya digunakan untuk servis ya, biasanya digunakan untuk servis lampu gitu kan, karena dia mampu menyesuaikan tegangan dari ini, tegangan kerja dari lampu itu gitu. Jadi aman lah buat lampu, tidak melebihi dari voltase yang harus dia terima gitu. Tapi untuk LED tester dia tidak bekerja pada satu rangkaian utuh ya, misalkan di situ ada trafonya, ada resistor, ada transistor, ada dioda dan lain-lain. Itu agak susah dia ya gitu. Berbeda dengan ini power supply mini. Sekarang kita beralih ke power supply mini. Saya sudah jelaskan ya untuk kelebihan dan kekurangan dari LED tester ya gitu. Nah, sekarang kita akan jelaskan power supply mini ya. Ini. Kalau power supply mini dia akan maksimal untuk mengukur GT. Nih. Berbeda ya, tadi redup ya, sekarang terang gitu. Karena dia memang untuk mensuplai gitu. Tapi dia ini tidak bisa menyesuaikan apa ya, dari tegangan kerja dari alat itu gitu. Kita harus sesuaikan sendiri gitu. Kalau misalkan seperti ini kan, ini LED 12 volt, kita supply 4 volt, kira-kira nyala nggak atau bisa menyesuaikan nggak tegangan kerjanya? Kita coba tes seperti ini ya, tidak nyala ya. Nih, oke, kita coba naikkan ke misalkan berapa ya, 10 lah, 10 volt. Kita coba tes. Nih, dia baru bisa nyala gitu di tegangan 10 volt. Artinya dia harus kita sesuaikan, kita harus pahami dulu apa yang kita mau ukur, tegangan berapa yang diperlukan, baru kita sesuaikan seperti itu. Oke ya, berbeda dengan LED tester itu. Sama misalkan kalau LED tester tadi kan, kalau nyalakan dinamo itu kan tinggal kita ukur-ukur udah nyala jalan ya. Tapi kalau di sini power supply ini nggak bisa, nih pelan ya gitu. Dia disuplai dengan 5 volt. Tadi kencang ya pakai LED tester gitu.
Cuma LED tester kekurangannya dia tidak bisa mengukur arus konsumsi JT, atau kita mau mengukur JT itu nggak bisa, itu atau maksudnya pada satu rangkaian gitu nggak bisa. Jadi kalau teman-teman mau mengukur JT, berarti rekomendasinya bikin power supply mini. Tapi seandainya teman-teman hanya gunakan untuk mengukur lampu ini atau dinamo dan lain-lain, itu tidak pada satu rangkaian penuh seperti rangkaian GT, itu bisa pakai rangkaian ini, itu LED tester ya. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Berikutnya saya akan buka ya daleman dari alat ini ya, sebentar ya sambil kanopeng. Nah, kita buka dulu ya bautnya. Yang saya harapkan dari video yang saya buat ini ya, moga ilmunya berkah walaupun sedikit ya ini, dan bermanfaat buat siapa saja gitu ya. Nih seperti ini ya rangkaiannya. Ini di sini ada, bisa dipakai relay bisa enggak, tapi untuk ini saya pasangkan relay ya, untuk pengaman aja sih. Ada relay, modul charger TP4506. Di situ ada step up, yang aku pakai itu MT3608, dan di sini ada display volt ampere meter, dan di sini juga ada potensio. Nih untuk skemanya seperti ini, skemanya dari dalemannya ini ya, seperti ini. Nah seperti itu ya daleman dari alat ini. Dan rangkaiannya juga saya sudah kasih ya, jadi teman-teman bisa membuat sendiri gitu ya. Itu ya, mudah-mudahan ya tentunya berhasil dibikin juga ya. Kalau memang ada kendala nanti teman-teman bisa tanya gitu ya. Untuk box yang aku pakai ini, aku pakai X3 ya. Kalau X1 kekecilan, X2 agak sedikit kepanjangan, tapi sudah bisa sih untuk X2. Tapi aku lebih suka di X3 ini, dia pas gitu untuk pembuatan ini ya, power supply mini. Kalau misalkan untuk pembuatan ini LED tester itu bisa, saya rasa X2 bisa. Kalau X1 bisa juga, tapi terlalu mepet sih, terlalu padat itu komponen yang harus kita sisip di dalamnya. Yang agak sedikit longgaran di X2, di box X2. Kalau ini X3 ya. Ya seperti ini ya dalemannya, ada baterai dan lain-lain ya. Dan tidak ada yang disembunyikan ya dari ini ya, saya sudah jabarkan semua. Kalau di sini tidak ada rahasia-rahasiaan ya tuh. Jadi kalau apa yang bisa saya share ya insya Allah saya share gitu kan, kali aja itu juga bermanfaat buat orang lain gitu, dan tentunya moga aja berkah ilmunya ya. Saya tutup lagi ya seperti ini ya. Bisa kita trim ya. Ini hanya untuk aksesoris saja sih. Untuk misalkan kalau short gitu, ini bisa kita lihat sini kan, kalau short sama seperti ini ya. Kita coba tes ya kalau misalkan kita shortkan ya. Kalau misalkan ketemu dengan ini ya rangkaian atau ngetes jalur ya, ini jalurnya bisa terhubung atau enggak gitu kan, dengan cara di short ya. Nih jadi ya, lampu birunya redup ya. Berbeda ya dengan display itu ya, dengan LED tester ya gitu. Kalau ada voltmeternya itu 0 gitu, seperti itu. Tapi ya setiap alat itu ada kelebihan dan kekurangan, jadi tergantung dari teman-teman aja sih untuk keperluan apa gitu kan.
nih bisa diukur 0 ya. Nih pas saat kita shotkan 0 ya. Nih artinya jalurnya terhubung ya, gitu. Seperti itu ya. Ya, sudah saya review dua alat ini dan saya jelaskan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing alat, gitu. Tentunya tergantung kegunaan ya, gitu. Semoga ilmu yang sedikit ini berkah buat kita semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.